Aspirasi Podcast. Halo Sobat Aspirasi Podcast, seperti biasa gitu ya, Aspirasi Podcast selalu menghadirkan narasumber yang keren-keren, yang insightful dan juga menginspirasi tentunya. Dan kali ini udah kehadiran nih ya, salah satu mahasiswa UB yang berprestasi gak cuma di Indonesia nih, tapi juga di kancah internasional. Juga dapat penghargaan-penghargaan yang keren-keren, karyanya juga menginspiratif gitu. Dan juga sekarang udah hadir di studio. Hari ini bakal ditemenin sama aku Dinda Dirani tentunya. So buat kamu yang penasaran nih, simak ya sampai akhir. Kita sambut aja langsung, ini dia Kak Alfian Wardana. Halo Kak. Halo Dinda, halo teman Aspirasi. Ya sebentar banget. Ini nih kalau misalkan aku lihat dari LinkedIn ya, Kak Alfian ini mahasiswa UB angkatan 2019, bener ya Kak? Betul sekali. Ini berarti dari jurusan Perencanaan wilayah dan PWK, oke, angkatan 2019, aku angkatan 2020 gitu. Jadi kakak tingkatnya, boleh aku panggil Kak aja gitu ya. Sure, boleh. Dan kalau boleh tahu nih Kak, sekarang kegiatannya apa sih Kak? Sekarang aku lagi aktif kerja sebagai konsultan di salah satu multilateral bank di Asia Tenggara, dan juga punya NGO sendiri namanya Literasana Banua. Jadi kalau misalkan di kayak gitu, internasional kayak gitu tuh offline atau online sih Kak? Hybrid sih sebenarnya untuk kontrak kerjanya untuk sekarang gitu. Jadi kayak beberapa kali karena HQ-nya atau pusatnya itu di Manila, kadang ke beberapa kali ke Manila, Filipina. Oke, itu udah berjalan berapa bulan mungkin Kak? Udah sekitar 6 bulan terakhir. Oke, dan selama 6 bulan itu berarti udah berapa kali ke Manilanya? Baru 3 kali sih. Oke, jadi Iya. berarti kebanyakan di online-nya gitu ya. Biasanya tuh melalui Zoom atau ada sistem tersendiri gitu? Kita punya Microsoft, menggunakan Microsoft Word dan Work Office. Microsoft yang kita gunain biasa buat meeting, Microsoft Teams, ya itu. Oke, berarti emang punya tim dan juga cara koordinasinya juga melalui alat tersebut gitu ya Kak. Jadi meskipun jaraknya jauh tetap bisa untuk bekerja secara daring gitu. Terus selain itu Kak, kalau misalkan di kampus kegiatannya apa aja? Sekarang aku aktifnya mahasiswa akhir, jadi kayak lagi nyusun skripsi. Jadi kita lagi berhubungan dengan skripsi, dan kebetulan ini lagi finalisasi untuk final skripsi sih. Semoga cepat selesai dan cepat wisuda gitu ya Kak ya. Tapi keren banget, meskipun sekarang masih melaksanakan gitu sebagai mahasiswa akhir, yang tentunya pasti kita sebagai mahasiswa akhir, mungkin sebagian dari Sobat Aspirasi yang nonton video ini yang lagi menghadapi skripsiannya pusing banget, udah kayak semuanya itu udah nggak penting, yang penting skripsi selesai. Tapi Kak Alfian ini bisa membagi waktunya dengan bekerja juga ya Kak. Keren banget. Tentunya punya income tersendiri dong Kak, walaupun sebelum lulus ya. Iya. Oke nih, mungkin kegiatan itu tuh menurutku mungkin sebagian juga dari jurusan yang kakak sekarang nih PWK. Kalau aku lihat kan tentang social policy gitu, terus habis itu manajemen, terus investment gitu ya Kak ya. Menurut aku kayak agak kurang relate dengan jurusan, kan biasanya anak fisip tuh yang kayak gitu. Terus kenapa Kak mulainya, kenapa kok bisa ikut kegiatan internasional? Untuk kalau kegiatan internasional sendiri, kan kebanyakan kalau kita perhatikan kegiatan internasional itu lebih ngarah kepada bahas-bahas isu politik atau isu global. Dan sebenarnya PWK itu sendiri ada membahas terkait itu, tapi lebih dari ruang lingkup yang lebih besar atau wider angle gitu. Dan kenapa sih aku pengen terlibat ataupun mulai ini, karena aku sadar bahwa khususnya kegiatan ataupun ranah pekerjaanku sekarang terkait politik gitu kan, politik, kebijakan sosial, dan masih banyak lagi. Karena aku sadar awalnya kan aku bangun NGO namanya Literasi Banua, aku melakukan sesuatu itu di grassroots level atau di level akar rumput. Tapi aku sadar juga ternyata permasalahan di akar rumput itu nggak akan pernah bisa selesai tanpa ada kebijakan yang mendukung. Jadi aku ingin terlibat untuk memberikan dampak khusus dari level atas, yaitu dari level kebijakan. Gitu sih awalnya. Oke, berarti emang keinginan pribadi ya. Mungkin ada dorongan dari lingkungan sekitar, kayak keluarga, kayak ini kamu mungkin bisa coba ini, atau emang pure dari Kak Alfian sendiri? Pure dari aku sendiri sih, lebih ke arah cari-cari informasi dan sebagainya. Apalagi kan dulu aku adalah anak daerah dari Kalimantan Selatan, teman-teman. Jadi kayak I don't have any information about all this thing. Tapi sekarang di Jawa, I have a lot of information, punya opportunity, tapi banyak orang yang nggak mau ngambil opportunity-nya. Dan aku pengen ngambil opportunity itu, gitu sih. Oke, berarti sebenarnya tuh banyak mahasiswa yang di luar Jawa gitu ya, mau sekolah di Jawa, ini tentunya di UB gitu ya, harusnya lebih mengeksplor, dan Kak Alfian bisa mencapai itu. Karena mungkin aku sebagai anak Jawa merasa kayak harus belajar banget gitu ya, karena Kak Alfian dari Kalimantan Selatan aslinya ya Kak ya, jauh-jauh ke UB buat kuliah, dan sekarang tercapai semua. Ini salah satu cita-cita dari kecil, atau emang sebenarnya dari kecil tuh nggak kebayang sampai segininya gitu?
Nggak kebayang sih, we never know, karena dulu ceritanya memang aku tinggal di lingkungan yang cukup buruk dalam konteks ekosistem, apa ya, bisa bilang pembulian dan sebagainya. Terus kemudian aku juga berasal dari kota kecil yang you don't have any information on all this thing, all this stuff gitu kan. Tapi akhirnya bisa sampai sini, nggak pernah kebayang sih sampai titik ini gitu sih. Oke, berarti emang semua berawal dari keingintahuan, pengen tahu cara-cara informasi kayak gitu. Tapi emang Kak kan ujian internasional tentunya harus punya basic bahasa Inggris dong. Tapi Kak Alfian emang udah punya kayak gitu, basic bahasa Inggris, atau belajarnya ketika ikut kegiatan kayak gini? Sebenarnya dari aku sendiri belajar kan kayak kita dulu sebelum kurikulum berubah kan kita belajar dari SD, SMP, SMA kan seperti biasa. Tapi di sisi lain aku juga belajar dari musik-musik gitu loh. Jadi kayak waktu SD aku suka dengar Bruno Mars gitu-gitu. Dan all musik itu yang akhirnya aku resapin, pelajarin lirik-liriknya dan akhirnya replikasi ke bentuk percakapan lisan gitu. Oke, berarti aku selama ini salah dong Kak. Aku kayak pelajarannya tuh teorinya dulu, kayak apa sih, kayak grammarnya, terus habis itu rumus-rumusnya kalau misalkan past tense tuh kayak gini-gini, terus habis itu praktisnya lah nanti-nanti aja gitu. Berarti itu salah ya Kak berarti? Kita nggak bisa bilang salah juga ya, tapi karena kita bisa belajar dari manapun dan itu mungkin salah satu langkah untuk belajar kan. Oke, berarti masing-masing memang punya apa ya, tipe belajar gitu. Kalau misalnya tipenya Kak Alfian dengerin musik bisa langsung bisa jago bahasa Inggris. Jadi mungkin bisa ditiru gitu ya tipsnya Sobat Aspirasi Podcast. Nih aku juga sempat kepo nih di Instagramnya Kak Alfian. Ini Kak Alfian juga ikut exchange program kayak summer program gitu nggak sih Kak? Iya betul. Di mana Kak? Di kampus mana? Sebetulnya waktu online kemarin ya, karena pandemi ya, aku beberapa kali ikut, 3 kali Asia University itu di Taiwan, IE Summer University, IE Summer itu di Spain, terus yang terakhir itu di Miyazaki University di Jepang. Oke, berarti itu waktu Kak Alfian semester berapa tuh? Semester 4, 5, dan 6 awal. Oke, berarti kalau misalkan dari UB ada nggak Kak temennya? Ada untuk yang ke Jepang ya, yang ke Miyazaki, untuk yang sisanya nggak ada. Oke, berarti emang exchange program kayak summer tadi tuh berarti bisa double gitu? Atau mungkin lebih dari itu bisa? Bisa lebih dari itu, karena itu kan kebijakan masing-masing kampus dari mereka yang offeringnya gimana gitu. Kalau dari itu ada nggak sih Kak fee-nya atau memang free mungkin? Kita bisa offering untuk beasiswa gitu loh, kayak nanya, bukan nanya sih, lebih kayak konfirmasi fee waiver gitu, untuk nanya apakah bisa dapat keringanan. Nanti kita bikin sesuai prosedur seleksi mereka. Ada yang seleksinya ada administrasi, wawancara, ada yang essay dan sebagainya gitu sih. Dan kebetulan yang aku ikutin semua akhirnya provided by beasiswa gitu. Ih, keren banget gitu ya. Berarti itu biasanya emang dari kampus yang dituju tadi. Betul sekali. Oke, berarti ini pastinya melalui administrasi juga wawancara. Tapi setahu aku nih ya, kalau misalkan ikut exchange program yang mungkin kayak pertukaran belajar di luar negeri, itu tuh pasti harus kita punya ide sebelum ikut wawancara tuh apa ide yang mau kita buat apa final projectnya. Kalau dari Kak Alfian apa Kak? Dulu kalau untuk yang IE University yang summer programnya itu aku punya pengembangan aplikasi, tapi belum sampai ke aplikasinya, masih pengembangan idenya doang. Waktu itu mau ngembangin aplikasi, gimana cara kita bikin marketplace yang bisa kemudian menciptakan satu orang kolaborasi nih antara UMKM yang punya kebudayaan sama UMKM modern. Jadi gimana cara kita memadukan mereka untuk bisa jadi orang kolaborasi, akhirnya memunculkan produk-produk baru. Gitu sih waktu itu. Oke, berarti mungkin ada nggak sih Kak udah sempat di real case-nya belum? Udah kita bentuk sampai pitching gitu. Karena udah dibawa ke level nasional juga waktu itu. Oke. Di satu lomba. Oke deh, mungkin tadi ada di ASEAN University Taiwan dan juga IE University Madrid. Iya betul. Ya, Madrid, Spain ya berarti. Betul. Terus habis itu impact-nya Kak, mungkin ada sertifikat atau mungkin ada sesuatu program yang nantinya kalau misalkan lulus dari situ diterbangkan ke sana mungkin, atau gimana Kak? Masih diterbang, sorry. Mungkin ada kesempatan alumni yang ikut exchange program nanti berkesempatan buat ke sana atau gimana? Kita lebih dapat itu sih, dapat course gratis sebenarnya, bisa kita ambil untuk jangka waktu 2 atau 3 tahun. Jadi kalau misalkan mau ngambil course gratis bisa diambil, tapi untuk sekarang aku belum ngambil untuk yang IE University. Kalau misalkan dari Asia University, mereka nawarin untuk funding project gitu loh, untuk bisnis project gitu. Oke, kalau dari keduanya itu Kak Alfian ambil mata pelajaran mungkin atau course gimana jatuhnya. Jadi ada beberapa course gitu. Untuk yang di IE University itu terkait bisnis, emang fokusnya ke bisnis ya. Kalau misalkan yang di Asia University itu ke manajemen, jadi lebih ke manajemen consulting gitu.
Oke, tapi kurang lebih sama gitu Iya, ya, sama lah, dari 11. keduanya itu. Oke, tapi ini ya, kalau dari tugas akhirnya itu tadi, mungkin kedepannya ada nggak sih Kak pikiran-pikiran untuk melanjutkan? Tadi kan sempat belum final kan ya, belum terrealisasikan sepenuhnya gitu. Ada sih untuk projectnya kan ya. Untuk project pasti ada karena aku ngerasa kayak kesempatan besar untuk ngembain aplikasi, but we never know ya ke depannya gimana, tapi ada sih pastinya. Adi pastinya ya, tapi sekarang lagi sibuk-sibuknya mungkin nextnya gitu ya Iya, Kak. betul. Masih urutan beberapa ke berapa gitu, yang penting skripsinya mungkin ya Kak. For sure. Ya, ini yang menjadi apa ya, eye catching banget ketika aku lihat LinkedIn-nya atau akun sosial medianya Kak Alfian ini bekerja di UNICEF, sempat bekerja di UNICEF. Iya, Kak. betul. Dan sekarang masih bekerja? Masih. Double work. Oke, itu berarti di bidang apa Kak? Ambil Aku jobnya? social policy, adapt gender, disability, and inclusion. Oh, itu kegiatannya apa aja sih Kak? Kebijakan kita lebih ke arah ikut terlibat dalam merancang peraturan khusus kebijakan sosial di level nasional dan regional sih. Dan itu terkait gender, terkait adolescent itu remaja, anak, dan child protection dan lain-lain. Isu-isu kebijakan sosial sih. Oh, berarti kalau kayak gitu tuh pastinya ada tim tersendiri. Betul. Terus habis itu kalau misalkan bekerjanya berapa minggu atau emang daily-nya kayak gitu? Kerjanya sebenarnya full time, tapi karena kebetulan untuk Zoom atau meeting itu jarang ya. Karena semua itu bisa dikerjakan secara Google Doc atau mungkin ngerjain secara online. Jadi kayak semua bisa dilakukan secara daring gitu sih. Itu biasanya kalau dari timnya Kak Alfian sendiri nih, penasaran banget gitu. Soalnya aku kayak wow banget dan kepikiran buat join kayak gitu. Tapi caranya itu kayak mungkin aku kurang informasi aja sih. Kalau misalkan kayak gitu Kak, temennya Kak Alfian tuh dari negara mana aja sih? Sebenarnya kalau untuk yang di lingkup kerja aku semuanya dari Indonesia. Oh, oke. Karena lebih ngarah ke kebijakan sosial di level nasional ya. Tapi emang ada yang di kebijakan sosial, tapi untuk yang regional sama international outreach. Jadi kayak beda lagi gitu. Oke, berarti kan Kak Alfian ada di UNICEF, ada di tadi apa Kak yang sekarang Asian juga? Development Bank. Nah itu emang boleh mencabang di dua kayak Bisa, organisasi. Oh, nggak ada juga ketentuan buat cuma satu. Oke. Dan kalau misalkan di awal UNICEF tadi tuh Kak, dari Kak Alfian sendiri emang kayak apa ya, dari UNICEF ini apa yang membuat Kak Alfian tuh pengen banget daftar gitu? Sebenarnya kalau misalnya dari UNICEF sendiri aku ngeliat satu kesempatan besar untuk kerja di IGO, International Government Organization, atau ya PBB lah kita bilangnya. Karena di sana banyak orang pasti mau ke UN ya. Siapa yang nggak mau kerja di PBB kan? Dan aku ngeliat kesempatan besar waktu itu untuk lowongan, khususnya dari mereka partnership. Jadi ini pendaftarannya via close registration. Jadi kayak sistemnya itu adalah melalui yayasan yang terpilih sebagai partner kerja mereka di daerah gitu loh. Jadi dapat kesempatan melalui itu gitu. Dan kesempatan ini aku ngerasa sebagai anak muda yang masih 20 tahunan, ini kesempatan yang besar banget gitu loh. Dan aku ngerasa ini adalah salah satu tempat di mana aku bisa melakukan kerja dan juga memberikan dampak pada sesama gitu sih. Oke, ngomongin soal 20 tahun, aku juga merasa tersinggir karena aku 20 tahun kayak masih belum ngapa-ngapain gitu. Tapi melihat apa ya, Kak Alfian sendiri masih 20 tahun tapi udah bisa keluar negeri itu menjadikan aku semakin semangat, dan juga mungkin sebagian dari Sobat Aspirasi yang nonton podcast kali ini semakin terpacu untuk bisa mencoba hal yang baru gitu ya Kak ya. Tapi kalau menurut Kak Alfian sendiri sebenarnya nih ya, kan sekarang lagi akhir nih ya, semester akhir, dan IPK-nya juga bagus. Ini gimana sih Kak tipsnya kok bisa membagi waktu? Dan juga biasanya kan orang atau mungkin orang tua sebagian gitu ya, mungkin termasuk orang tua aku juga, kamu harus fokus di kampus kamu karena untuk lulus tepat waktu dan juga IPK juga bagus, tapi juga bisa imbang dengan kegiatan di luar kampus. Itu gimana Kak? Sebenarnya menurutku pribadi itu adalah scale of priority sih. Kayak gimana kita untuk skala prioritas. Sebenarnya itu lebih dari cukup gitu. Tentang cara kita memprioritaskan kapan sih sebenarnya waktu kita main, kapan sih waktu kita kerja, kapan sih waktu kita belajar, dan all the stuff itu perlu kita rencanain sebisa mungkin gitu. Dan itu sebenarnya kunci utamanya ya. Tapi kalau misalkan ditanya apa sih yang benar-benar gitu kan ya untuk bisa manajemen all this thing, adalah kita perlu strike in my perspective kita harus strike to the deadline kita gitu loh. Benar-benar kita alokasi waktu itu sebisa mungkin, dan benar-benar strike itu. Kalau misalkan nggak bisa selesai ya udah, berarti you need to nggak punish yourself ya, tapi kayak remindering yourself bahwa ternyata lo terlambat, dan akhirnya lo harus bisa evaluasi apa sih sebenarnya yang harus diperbaiki ke depannya gitu sih. Jadi kayak gitu.
Oke, berarti ini emang harus sesuai timeline. Kita juga harus ini ya, kayak reminder diri kita sendiri gitu. Mungkin orang lain nggak bisa, tapi yang bisa ngontrol adalah diri kita sendiri. Tapi kalau misalkan kegiatan internasional kayak gitu kan kebanyakan ya, aku nonton juga nonton lihat di akun sosialnya media Kak Alfian, ini sering keluar negeri. Terus habis itu kalau misalkan dari UB sendiri, kalau misalkan di masih kalender akademiknya itu di kampus, masih kegiatan belajar mengajar, itu tuh apa izinnya tuh kayak gimana? Oke, jujur sebenarnya dari aku sendiri udah habis mata kuliah itu dari semester 6, semester 7. Jadi kayak tinggal fokus cuma di skripsi doang. Jadi nggak ada untuk perizinannya gimana-gimana. Dan kebetulan yang kegiatan yang aku representatifkan itu bukan merepresentasikan kampus. Jadi nggak ada sama sekali bawa nama kampus. Jadi lebih ke arah pekerjaan atau juga atas nama organisasi yang aku bawa. Gitu. Oke, tapi berarti pas banget dong misalkan lagi di luar negeri berarti pas nggak ada kegiatan di kampus gitu. Betul sekali. Oke, misalkan kan kalau aku sendiri kalau misalkan ada kegiatan tapi nggak dikonversi SKS kan agak gimana gitu ya Kak. Tapi kalau Alfian emang berdedikasi untuk nggak apa-apa gitu, nggak membawa UB terus habis itu nggak dikonversi juga gitu. Yang penting buat upgrade gitu ya Kak. Ya betul, asli di opportunity buat diriku sendiri untuk upgrade karena in the end kita nggak tahu bakal kemana gitu lah. Apalagi ketika kita ikut kegiatan internasional dan sebagainya, kita bakal ketemu banyak orang, nerima banyak insight dan masih banyak lagi, dan itu hal yang membuat kita growth untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, berarti kalau misalkan ikut kegiatan itu kayak UNICEF atau mungkin apa lain sebagainya kegiatan yang udah dilakuin Kak Alfian itu berarti nggak perlu surat yang dikeluarkan oleh UB? Ada beberapa yang perlu tetap, tapi ada juga beberapa yang enggak gitu. Yang perlu paling kita minta surat mahasiswa aktif, mungkin ada beberapa juga yang kayak gitu. Tergantung dengan kegiatan yang kita bawakan dan representasi yang kita kerjakan gitu. Oke. Dan salah satunya ini karena banyak banget gitu ya. Kalau mungkin bisa Sobat Aspirasi Podcast semuanya mampir ke akun sosial medianya Kak Alfian di mana Kak? Di Instagramnya awefianz. Nah itu ada kayak link tree gitu ya kayak itu bisa merujuk ke LinkedIn-nya dan banyak banget prestasinya. Dan aku kayak wow, banyak banget, kayak heran. Dan salah satunya ada Young Leaders for Indonesian National Wave 14 by McKinsey di 2022. Itu kegiatan tentang apa, terus ngapain aja sih Kak? So YLI atau Young Leader Indonesia itu adalah program yang didirikan sama McKinsey, salah satu konsultan manajemen terbesar di Indonesia dan bahkan dunia kan. Dan setiap negara tuh punya gitu. Nah di Young Leader Indonesia ini kita diberi kesempatan untuk belajar selama 6 bulan untuk menjadi konsultan. Jadi kita diberikan real case project di mana anak-anak yang terpilih itu bakal secara kontrak bekerja sebagai konsultan, dan kita mengerjakan semua itu menghadapi klien di kantor, ketemu klien dan sebagainya sampai akhirnya mentransformasi ke produk-produknya masing-masing. Dan kerja sama perusahaan itu pun berbagai, ada yang ke pemerintahan, ada yang ke Blibli, Gojek, dan masih banyak lagi. Jadi kayak belajar real life case dari konsultan itu sendiri gitu sih. Dan nilai projectnya pun udah benar-benar real gitu loh, dari ratusan sampai triliunan gitu. Oke, wih keren banget itu ya. Berarti sistemnya tuh kayak gitu emang udah dibagi setiap anak atau setiap orang yang jadi ikut yang Leaders for Indonesian National Wave itu tadi untuk satu klien satu orang kayak gitu atau gimana Kak? Kita working on the team gitu ya. Jadi kayak ada satu tim itu bisa 4-6 orang tergantung projectnya, dan nanti disesuaikan lagi sama masing-masing background kitanya. Terus background kitanya disesuaikan dengan projectnya lagi gitu. Ada nggak sih struggle gitu selama menjalankan tugas itu? Sekarang stressful ya buat aku sendiri karena sebenarnya hitungannya tuh bisa dibilang kerja, karena lebih ke kerja kan gitu. Dan kita ngadepin klien, kita bertemu dengan banyak orang, terus kayak kerjain project yang nggak pernah aku kerjain sebelumnya. Itu very stressful, tapi aku sadar bahwa ini tuh nggak semua orang kesempatan bisa di sini. Karena apalagi YLI itu mereka punya acceptance rate-nya itu cuma 0,8%. Jadi cuman ya sangat sedikit lah, cuman 100 yang keterima di angkatan 97 yang keterima dari berapa puluh ribu orang yang daftar gitu sih. Itu dari berbagai background meskipun mungkin nggak relate jurusannya itu oke banget. Betul. Nggak apa-apa karena sebenarnya mereka bebas nanti di diverse group itu nanti bakal dari pihak mereka menyesuaikan kira-kira background kita lebih cocok atau lebih align sama perusahaan yang mana ya, sama project yang mana ya, gitu sih in the end-nya. Oke, sebenarnya mungkin dari background yang berbeda-beda juga, mungkin dari satu tim itu juga nanti bakal disatukan dengan teman-teman yang bermacam-macam, jadi bisa melengkapi satu sama lain gitu ya Kak ya. Oke, dan salah satunya lagi ada OIC, Youth Scientific Congress ya, yang tempatnya di Kazan. Itu jauh banget. Kazan tuh berarti di negara mana Kak? Itu di Rusia dia. Itu kok bisa diceritain nggak itu gimana kok bisa join gitu?
Kalau OIC, kebetulan kekajiannya 2 kali ya, tapi ya cuma beda 2 minggu gitu. Jadi yang pertama itu ada salah satu conference internasional, itu kita ikut lomba dan nanti dipublikasikan sebagai jurnal gitu kan. Nah itu yang pertama, aku bawa salah satu topikku tuh namanya SIMA, Sustainable Integrated Multitropic Aquaculture, salah satu proyekku di UN gitu kan. Dan itu akhirnya kemarin menang juara 3 waktu itu, di tingkat internasional. Dari 2000 aplikasi, yang keterima itu 100, baru jadi 3 besar gitu. Wow, itu expect nggak Kak sampai ke situ? Never expect kalau listing gitu kan. Cuman ya udah just lakukan yang terbaik aja, nggak pernah expect sih buat hasilnya gitu. Terus setelah itu akhirnya 2 minggu kemudian dapat undangan dari teman-teman OIC-nya, minta mereka untuk jadi speaker. Jadi diundang lagi untuk jadi pembicara di sana. Wow, bertemu dengan tentunya pejabat-pejabat petinggi-petinggi dari sananya juga ya Kak. Tapi ada nggak sih kegiatan yang mungkin sebenarnya ini tuh Kak Alfian nggak nge-apply gitu, tapi di-invite gitu? Kegiatan, maksudnya kegiatan? Kegiatan internasional gitu, mungkin jadi speaker atau apa gitu? Yang speaker tadi pernah ya tadi. Terus ada juga pernah diundang sama alumni dari Oxford University, Oxford di UK, untuk ngisi acara terkait social entrepreneur. Ada banyak sih beberapa yang di-invite juga, gitu sih. Oke, itu berarti membawakan tentang literasi anak Banua, NGO yang kudirikan. Oke, Wih tadi sempat menjadi juara 3, nggak expect juga bisa juara 3 gitu ya Kak ya. Dan tentunya melawan ratusan gitu ya Kak, bisa menjadi juara 3, keren sekali. Dan menjadi bagian juga dari Y20. Oh, Y20 ya? Ya, Y20 ya? Iya. Itu gimana Kak? Kalau Y20 itu aku sendiri, standku atau apa yang aku lakukan di sana itu sebagai penerima penghargaan. Jadi bukan sebagai delegasi. Oh, oke. Jadi aku diundang karena aku menerima penghargaan Y20 di bidang youth empowerment. Gitu. Ada 4 bidang waktu itu. Jadi kayak emang ini adalah spesial Nobel yang diberikan pada saat Y20 Indonesia doang. Jadi kayak Y20 sekarang di India itu nggak ada lagi sekarang penghargaan ini. Dan itu cuma diberikan ke 1 orang aja per 4 kategori. Wow. Dan aku alhamdulillah keterima dari 20 negara lainnya gitu. Wow, itu berarti emang seleksinya emang seketat itu dan Kak Alfian menjadi juaranya. Iya. Wow. Dan selagi aku tahu ya, kalau misalkan Y20 itu kan berarti dilaksanakan sebelum G20 gitu ya Kak? Betul. Tapi kalau misalkan Kak Alfian itu emang diundang untuk menjadi cuma menerima penghargaan tanpa harus presentasi lagi? Ya betul, menerima penghargaan tapi juga dapat kesempatan jadi observer. Observer itu apa? Jadi observer itu kita mengamati jalannya sidang gitu, tanpa intervensi. Oke, berarti ya sekedar menghadiri saja gitu ya Kak. Tapi itu bintang tamu narasumber mungkin dari speakernya tuh dari mana aja? Ada beberapa sih political tingkat atas ya yang aku tahu, kayak Ibu Mega, terus juga siapa lagi, Ibu Kementerian Luar Negeri kita siapa? Ibu Retno. Masih banyak sih political level atas untuk yang C levelnya. Waduh, jadi gitu ya. Jadi semakin banyak prestasi kita bisa bertemu dengan orang-orang penting, bukan hanya di dunia ya Kak ya, bisa juga sama internasional. Mungkin emang awalnya kayak nggak mungkin, tapi ternyata jadi kenyataan gitu ya Kak ya. Wih. Tapi dari beberapa yang Kak Alfian sampaikan nih, tadi sempat merujuk beberapa kali ke literasi anak Banua gitu ya Kak ya. Ini sebenarnya tentang apa sih Kak? Oke, jadi literasi anak Banua itu adalah NGO yang kudirikan, awalnya komunitas. Jadi fokus kita di bidang pendidikan. Nah, kita membangun atau memberikan les gratis gitu kepada anak-anak di Kalimantan Selatan karena tempatku di sana. Dan apa sih cerita awalnya gitu? Jadi literasi anak Banua itu ceritanya waktu itu tahun 2018 aku masih gabung sama government organization namanya Forum Anak gitu kan ya. Waktu itu masih gabung, terus waktu itu dapat kesempatan nih buat sosialisasi terkait hak anak. Nah, pada saat aku sosialisasi, ternyata ada anak-anak yang hampirinku dan nanya, Kak gimana sih cara baca selebaran ini? Dan yang hampir itu adalah anak kelas 3 dan kelas 4. Bayangin anak kelas 3 dan kelas 4 nggak bisa baca. Dan itu terjadi sampai hari ini di berbagai desa lainnya di Kalimantan Selatan. Not only di Kalimantan Selatan tapi juga di Indonesia. Dan aku make sure gitu ya. Nah, waktu itu aku kayak kaget gitu, kok kenapa sih ada anak kelas 3 yang nggak bisa baca gitu. Dan akhirnya aku mencari tahu gitu kan ya, lebih dalam lagi apa sih sebenarnya yang salah gitu. Ternyata yang salahnya itu adalah mereka tuh nggak cocok dengan sistem pendidikan urban atau pendidikan kota yang dibawa ke desa. Mereka human resource-nya itu kurang, dimana guru-guru tuh bahkan dari ibu kota kabupaten untuk ngajar ke mereka gitu, dan all this thing happen gitu loh di desa-desa gitu. Dan aku sadar waktu itu sebagai anak muda, waktu itu aku masih kelas 10 SMA, aku sadar kayaknya ini sih aku tersentak ini saat
waktu itu aku juga cukup berprestasi di sekolah. Aku ngerasa bahwa aku terlalu jauh melangkah ke depan sampai aku lupa untuk menengok ke belakang, bahwa ada permasalahan yang lebih besar di sini. Dari sana aku mendirikan NGO ini, Literasi Anak Banua. Fokus kita adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Dengan cara apa? Jadi cara kita adalah untuk memberikan les gratis, terus kita membangun perpustakaan, dan kita juga menciptakan satu kurikulum khusus, namanya kurikulum berbasis adaptasi. Nah, kurikulum adaptasi ini itu sendiri adalah mereka fokusnya gimana kita membagi antara pendidikan yang kita ngajarkan secara visual, kinetik, dan audio, dan perpaduan di antaranya. Dan bagaimana kita menggabungkan sistemnya. Jadi kayak bukan hanya ngajar doang, tapi bagaimana cara kita untuk menggunakan semua yang ada di diri kita gitu. Nah, kenapa kita mau mengembangkan kurikulum ini? Kalau kita perhatikan masyarakat adat khususnya yang jadi target dari Literasi Anak Banua, mereka ini kita sajikan ini ya, masyarakat adat atau anak-anak yang ada di daerah pegunungan, mereka bisa tahu loh dengan dengar suara air terjun aja mereka tahu itu nama air terjunnya apa. Wow. Dengan mereka anak-anak yang di rawa, dengan mereka apa ya, belajar sambil bermain, dengan berenang, mereka lebih cepat hafal ternyata dibandingkan mereka belajar duduk manis di sekolah. Oke. Dari sana kami sadar kayak emang kurikulumnya nggak cocok. Kurikulum yang hari ini itu nggak cocok. Dan karena itu akhirnya kita bikin kurikulum khusus. Dan apa sih resulting dengan apa yang kita lakukan? Dan kita juga memanfaatkan anak muda untuk menjadi pengajar. Dan dengan Literasi Anak Banua kita udah bangun 17 perpustakaan di 3 kabupaten, khususnya di desa-desa 3T, terpencil, terluar, dan terdepan. Dan kita udah bangun mengurangi tingkat buta huruf hingga 40%, dan mengurangi tingkat drop out rate itu apa ya? Keluar sekolah atau drop out hingga 60%. Wow. Dan udah memberikan les gratis selama setiap tahunnya itu sebanyak 2.000 anak gitu di desa. Tadi udah sempat detail banget gitu ya tentang analitik, tentang berapa drop out-nya udah menurunkan berapa persen gitu setiap tahun. Tapi emang udah berapa tahun gitu sih Kak? Berjalan. Literasi Anak Banua dimulai tahun 2018, tapi awal mulai itu 2016. Kalau 2016 berarti Kak Alfian umur berapa Masih tuh? umur sekitar berapa ya? 15 I think. Itu berarti masih SMA dong Kak? SMA betul. SMA kelas 10. Aduh, kalau SMA aku masih apa ya? Kayaknya masih belum sampai kepikiran sampai situ gitu. Tapi udah Kak Alfian sampai sekarang inisiasinya udah sampai berkembang sampai detik ini, dan tidak hanya bisa bermanfaat untuk daerah sekitar tapi juga bisa sampai ke internasional tadi, bisa menginspirasi juga gitu. Wih, keren sekali. Mungkin ada penyambutan mungkin dari warga sekitar, mungkin penyambutannya baik, mungkin dari dinas pendidikannya dari Kalimantan Selatan mungkin Kak. Sebenarnya ada pasti yang baik dan yang buruk ya, dan kita setiap daerah punya strateginya masing-masing. Ada beberapa dinas yang dukung, ada yang enggak. Itu okay for us gitu. Dan tapi akhirnya kita juga bikin kolaborasi gitu kan. Kolaborasi kita ada yang skalanya regional dan masih banyak lagi. Ada juga kita yang ditolak sama masyarakat, but we know that we are in the right path, dan kita tetap continuing untuk melakukan dan memberikan dampak di lapangan gitu sih. Oke. Ini juga ada sosial medianya juga ya Kak ya? Ada. Dan aku lihat juga aktif. Nah itu Kak sendiri, Kakak Alfian yang handle semuanya, mulai dari editing mungkin, dari medsos, konten-konten mungkin, atau emang ada timnya sendiri? Ada timnya sendiri. Jadi kita punya 2 tim, ada tim lapangan sama tim platform. Platform itu yang ngurus-ngurus segala sosial media, itu yang dari seluruh Indonesia. Tim lapangan yang di Kalimantan Selatan. Jadi kita memadukan sistem hybrid ini. Itu kalau misalkan itu rekrutmen atau kayak gimana Kak? Rekrutmen dan special invitation. Ada special invitation juga. Wow, berarti itu sistemnya atau internship atau sekedar relawan gitu Kak? Relawan, tapi karena status kita NGO bisa dikonversi sebagai pekerjaan tetap. Wow, cukup menarik gitu ya. Mungkin kalau aku misalkan daftar bisa nggak sih Kak? Oh bisa banget, tapi Dan we have to be selection ya. Tapi harus ke sana atau No, karena ada platform juga kan. Oke. Dan dari sekian tadi gitu ya, sudah dijelaskan apa sih itu Literasi Anak Banua, dan Anak Banua ini ternyata artinya Kalimantan Selatan ya? Betul, Kak? Banua itu Kalimantan Selatan. Dan dari Literasi Anak Banua ini menghasilkan atau mendapatkan award yang luar biasa tentunya. Ada salah satunya di Ashoka Young Changemaker gitu ya. 2021 ada Diana Award, ada Prestasi Pancasila dari BPR RI, ada IDN Heroes Award by IDN Media, dan masih banyak lagi. Yang terbaru ada yang ILA ya Kak? Ya. Itu dari sekian banyak itu tuh yang paling berkesan banget buat Kak Alfian tuh apa? Jujur semuanya berkesan ya, karena all this thing give me opportunity. Tapi kayak mungkin dari aku ada sendiri Diana Award sih salah satunya, karena aku dari sana bisa Ashoka yang Changemaker dan Diana Award. Karena dari sana aku bisa dapat more relasi, more opportunity, more funding buat project-project itu. Dan kalau boleh tahu Diana Award itu
adalah penghargaan yang diberikan di bawah kerajaan Inggris melalui Diana Award Foundation untuk mengenang meninggalnya Princess Diana. Wow, berarti ini sangat bergengsi, nggak cuma sangat, tapi sangat bergengsi. Iya, Dan sampai jadi apa ya, diundang televisi nasional juga ya, Kompas TV nasional ya, dan Kak? internasional. Itu yang internasional tuh berarti channelnya apa, Kak? Shot is Asian Today. Oh, oke. Berarti itu TV nasional, TV internasional gitu ya, Kak? Di tingkat Asia Tenggara. Oh, wow. Dan dari sekian banyak itu ada nggak sih, Kak, tips and trick mungkin dari Kak Alfian untuk Sobat Aspirasi Podcast yang mungkin pengen mengikuti jejak Kak Alfian? Dalam konteks apa nih? Dalam konteks mengikuti aktif kegiatan internasional, mungkin kan dari itu juga punya banyak relasi, bisa menambah public speaking kayak gitu sih, Kak? Mungkin kalau dari aku adalah lebih ke arah use your internet sebaik mungkin. Karena dari sana banyak banget informasi yang sebelumnya nggak kita tahuin. Yang kedua, maksudnya banyak website, banyak apapun yang bisa kamu dapat informasi. Yang kedua, jangan pernah takut untuk reach out untuk orang-orang, untuk nanya gitu loh. Karena banyak dari kita takut nih, orang ini pada punya pengalaman di bidang apa gitu kan. Dan kita tahu dia pernah ikut apa, tapi kita nggak dalamnya eksplorasi lebih dalam gitu kan. Ketika kita eksplorasi, ternyata orang ini ikut ini dan kita tanya-tanya, mereka terbuka loh ternyata gitu. Banyak orang takut kan nge-resell karena kayak bakal gimana gitu kan ya. Iya, aneh juga. Terus yang ketiga adalah berani ini dalam konteks bahkan in the term of sekarang aku pun kerja, aku pun masih bahasa Inggrisku broken English, kayak masih have limited buat bahasa Inggris, ada beberapa kosakata yang gue kuasain. Tapi satu hal yang aku sadari bahwa ingat bahwa hidup yang tak pernah dipertaruhkan tidak pernah dimenangkan. Jadi karena itu aku sadar bahwa ini saatnya untuk ambil resiko ini, karena pada akhirnya we learn kan, kita nggak pernah berhenti untuk belajar, dan ini adalah langkah kita untuk belajar lagi. Jadi jangan pernah takut untuk mencari opportunity, ya pernah takut untuk mengambil opportunity itu juga. Wih, dari sekian kegiatan dan juga kalimat yang sudah dilontarkan oleh Kak Alfian dengan secara tegas dan juga lugas ini, kegiatan-kegiatan internasional yang banyak banget, sempat kepikiran mau lanjut S2 ke luar negeri nggak sih, Kak? Kalau untuk sekarang belum, tapi untuk kedepannya iya pasti. Mau kemana nih rencananya? Manajemen atau bisnis MBA sih untuk jurusannya. Untuk universitasnya masih dalam depending. Oke, mungkin last statement nih, Kak, buat Sobat Aspirasi Podcast nih, Kak. Apa yang membuat Kak Alfian bisa berdiri di sini dan menjadi bintang tamu Aspirasi Podcast hari ini? Satu hal aja sih yang perlu diingatin buat teman-teman semuanya, bahwa you are in the right path. Kita semua di satu langkah yang benar, kita semua di waktu yang benar. Nggak pernah ada kata terlambat, karena setiap orang punya timeline sendiri gitu loh. Aku mungkin dulu dari daerah terpencil, akhirnya bisa diundang jadi pembicara di Oxford, bisa di Rusia, bisa ke Jepang dan sebagainya. Aku nggak pernah imagine hal itu bisa terjadi gitu loh. Dan percayalah bahwa apapun yang kedepannya itu ada hal yang baik buat kita. Gitu aja sih dari aku. Kembalikan ke Dinda. Wih, sangat menginspirasi sekali, dan juga termasuk aku. Thank you banget buat Kak Alfian yang udah menyempatkan diri, mungkin di setelah kesibukan nyusun skripsi gitu ya, bekerja juga meskipun melalui media online gitu ya, tetap produktif, bisa menyempatkan menjadi narasumber Aspirasi Podcast. Thank you banget Kak Alfian, semoga cepat lulus, lancar terus skripsinya, dan juga apa ya, mungkin bisa nular lah ya prestasinya ke aku. Oke, dan kalau gitu thank you banget yang udah nonton Aspirasi Podcast episode kali ini. Aku Dinda Dilan pamit, see you, bye-bye, thank you.